Kita mulai Bu Oci duluan dengan pertanyaan yang paling mendasar dulu, Bu. Apa sih definisi dan pengertian pekerja sektor informal? Dan ada berapa jenis dan macam pekerja sektor informal itu, Bu? Iya, jadi sebenarnya kan kalau pekerja sektor informal itu adalah secara sederhana pemahaman kita itu adalah pekerja yang bekerja mandiri, self-employed gitu ya. Jadi, tapi kalau by definition itu kan semua berdasarkan dari peraturan itu kalau mengacu ke Permenaker 1 2016 itu dikatakan disebutnya di situ pekerja sektor informal adalah bukan penerima upah. Jadi bukan yang bekerja berdasarkan kontrak tapi dia memang pekerja mandiri. Itu didefinisikan adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Jadi di sini memang benar-benar self-employed, bukan bekerja kepada pihak lain, tapi memang melakukan upaya secara mandiri. Disebutnya pekerja informal, bukan semata-mata sektor informal, pekerja informal orangnya. Gitu. Begitu mungkin Pak, yang dimaksud dengan pekerja uh, sektor informal tersebut. Ini untuk memperjelas saja. Jadi kalau pengertian saya pribadi ya, Iya, sektor informal tuh sering itu yang bawah ya, Bu ya. benar, Eh, benar. ini baru saya dengar ini bahwa ini self-employed. Jadi ini bisa juga jadi ditujukan kepada orang ya sebenarnya, Bu Ya, ya. iya. Jadi Hmm. kalau sebenarnya bisa aja artis, bisa Hmm. aja petani, nelayan, eh, tukang ojek, supir taksi, kan itu biasanya kemitraan sampai saat ini bentuk Ya, pekerjaan. ya. Atau asisten rumah tangga. Tapi bisa juga adalah misalnya motivator, Hmm. trainer yang bekerja lepasan dari satu tempat ke tempat lain, atau pengajar lepasan dan sebagainya. Jadi dia bekerja berdasarkan dari keahliannya, atau misalnya dia buka warung makan, catering dan sebagainya. Yang penting dia ada penghasilan, tapi yang dia yang meng-create sendiri dari penghasilan tersebut. Jadi kalau Hmm. saya bisa bilang nih kayak kita di usia pensiun tapi masih aktif bisa dong, Bu ya. Bisa, bisa. Makanya ini sangat penting karena gini, karena kebanyakan dari kalau data kita secara internal ada yang memang dia masih aktif, tapi dia juga punya bisnis sendiri, misalnya bisnis laundry, bisnis catering, dan dia mendaftarkan dirinya dia sendiri, gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya yang bagi purna tugas, kadang-kadang sudah purna bakti, bertindak sebagai konsultan dari satu tempat secara freelance, katakanlah itu dia bisa mendaftarkan diri karena ada penghasilan yang dia dasarkan karena sifatnya perlindungan bagi tenaga kerja. Silakan Pak Baik, Budi. terima kasih, Bu Oci. Nah, tadi kita bicara jaminan sosial, Ibu ya. Eh, Bolehkah Ibu berikan penjelasan ke kami, apa aja sih jaminan sosial yang bisa diperoleh oleh para pekerja sektor informal ini, Bu? Oke, jadi mungkin saya jelasin secara kerangka besar sedikit ya, biar kadang-kadang orang nggak semuanya paham. Jadi jaminan sosial itu sebenarnya bagian dari sistem perlindungan sosial. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan jaminan sosial itu, jadi sistem perlindungan sosial, jadi social protection, itu ada yang sifatnya jaminan sosial berbasis kontribusi, jadi memang seperti asuransi sosial. Kemudian ada yang sifatnya bantuan sosial, itu sepenuhnya dari APBN atau APBD, atau layanan sosial biasanya itu public service. Itu juga dari pembiayaan dari pajak APBN atau APBD. Nah, kalau kaitannya jaminan sosial, memang kalau di luar negeri ada yang memang jaminan sosial 100% paid by tax atau APBN-nya. Tapi di kita itu dikembangkannya jaminan sosial berbasiskan kontribusi. Jadi cukup aman dan juga ada kesadaran sendiri dari masing-masing pihak yang mempertanggungkan dirinya. Nah, jenisnya sekarang kita sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial dan juga Undang-Undang BPJS ya sebagai pelaksananya itu terdiri ada 5 program untuk yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan antara lain pensiun dan hari tua, kematian, kecelakaan kerja dan kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan pensiun dan hari tua itu dipisah ya, jadi jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sementara kalau jaminan kesehatan itu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tapi kalau yang oleh BPJS Ketenagakerjaan oleh yang
stat perlindungan kepada pekerja, terdiri dari pekerja sektor formal yang kerja di perusahaan gitu ya, atau juga yang pekerja informal yang pekerja mandiri. Jadi itu yang sebenarnya bentuk-bentuk perlindungan. Kalau secara siklus ini juga misalkan kita bekerja ada resiko kecelakaan kerja, nanti itu akan dilindungi sampai sembuh. Ada recovery-nya, bahkan ada misalnya kalau harus membutuhkan alat bantu apa tangan kaki palsu itu di cover oleh kami. Kemudian kalau kematian itu kan berarti ada resiko pada shock di ahli waris. Itu bisa diberi termasuk juga ada santunan dari kami termasuk beasiswa. Terus pensiun dan hari tua itu masih opsional untuk pekerja informal, belum menjadi sesuatu yang tanda kutip diwajibkan. Jadi sesuai dengan kemampuan bisa ikut kepada yang pensiun dan hari tua. Itu mungkin yang dicakup oleh perlindungan buat bagi sektor informal. Baik, Bu Oci. Sekarang pertanyaan adalah mungkin dari para pekerja sektor formal, termasuk mungkin sebagian pemirsa di sini adalah kontribusi kami itu berapa besar, Bu ya? Supaya kami Ya, bisa ikut mengukur kemampuan lah, kira-kira begitu, Bu. ya. Sebenarnya di dasar penghasilan itu adalah self declaration. Self declaration karena kan memang sifat informal kita mengambil dari level yang serata paling bawah itu kan relatif bisa up and down kan naik turun. Jadi self declarationnya itu kita menghitung berdasarkan penghasilan paling rendah di angka 1 juta. Jadi kalau misalkan untuk kecelakaan kerja itu adalah 1%, kematian jadi satu itu jadi sekitar 10.000, kemudian per bulan, kemudian untuk kematian 16.800, jadi 6.800, jadi 16.800 itu untuk yang level paling bawah. Kemudian untuk JHT itu adalah porsi karena pekerja mandiri itu 2%, porsi pekerja mandiri itu. Jadi sekitar 20.000. Jadi paling murah untuk declaration 1 juta itu adalah 36.800 untuk perlindungan 3 program jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian. Gitu. Terima kasih Bu Oci, luar biasa. Saya terus terang saya baru mendengar kayak gini. Pengen segera mendaftar. Segera ya Pak ya, karena ini bagus buat perlindungan. Iya, buat perlindungan. Bu Oci, ini pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi para pekerja sektor informal ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya begini, mungkin kita harus lihat dari sejarahnya ya Pak ya. BPJS Ketenagakerjaan kan sebenarnya transformasi dari aspek asuransi tenaga kerja dahulu pada awal 70-an, kemudian bergeser menjadi jaminan sosial tenaga kerja PT Persero, tapi fokus waktu itu perlindungan hanya kepada sektor formal. Jadi Hmm. kewajiban setiap perusahaan memungut some portion dan kemudian ada porsi perusahaan untuk mendaftarkan. Nah, kemudian sejalan dengan reformasi karena ada Krismon, muncullah akhirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial itu muncul pada tahun 2004, di mana itu berupa perlindungan untuk any kind of shock dari ekonomi kepada perorangan pekerja, sehingga untuk ada safety net-nya. Nah, dari situ di Undang-Undang 40 itu mengharuskan perlindungannya itu tidak hanya pekerja formal, tapi juga informal. Nah, pelaksananya, badan penyelenggaranya adalah sesuai dengan Undang-Undang BPJS 2011, itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ditanya bahwa sejatinya kami sebagai lembaga pemerintah, memang itu amanah undang-undang untuk memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia. Dan kalau dilihat dari dinamikanya, itu seperti yang disampaikan Pak Budi awal, itu 60% sudah terjadi pergeseran bahwa komposisi angkatan kerja atau pekerja kita sudah beralih ke sektor informal. Nah, ini yang menjadi tantangan, berarti kan harus mulai registrasi gitu. Dan saya pikir mungkin podcast ini terima kasih teman-teman buat men-sharing ini karena ini kami perlu untuk juga mengedukasi bahwa pentingnya untuk perlindungan bagi pekerja informal. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih, Bu. Nah, ini
tadi Bu sudah jelaskan Bu ya, apa saja sih jenis-jenis jaminan sosial Bu ya untuk para pekerja sektor informal Bu. Namun kita juga tahu, Ibu mungkin juga pasti punya datanya Bu ya. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa ternyata hanya 9% dari total pekerja sektor formal yang di cover lah Ya, oleh jaminan sosial ini gitu. Nah, apa sih sebetulnya kendala Bu ya? Mengapa ya, pekerja sektor formal ini belum belum mungkin belum punya akses atau mungkin belum paham gitu ya? Mudah-mudahan setelah ini lebih paham Bu ya. Apa ya. yang Ibu ketahui mengenai kendala tersebut? Ya, kendalanya sih banyak hal. Artinya selain akses daripada literasi, pemahaman, bahkan juga terkadang dari value dari masyarakat kita. Value dari masyarakat kita itu adalah resiko kan dipikirnya itu nantilah gimana nanti gitu loh. Karena memang sifat dari perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan baru berasa kalau muncul resiko. Sementara kalau jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan itu mungkin lebih dirasa karena menjadi persoalan harian gitu. Jadi kesadarannya takut sakit dan sebagainya sehingga itu mendorong untuk mendaftarkan di JKN. Tapi yang di sini yang kadang-kadang masyarakat lupa bahwa ini adalah perlindungan misalnya kematian, itu kan berarti akan hilang tiang untuk kepala keluarga dan sebagainya. Itu perlu untuk perlindungan kepada ahli waris keluarga lanjutannya karena ada beasiswa di sananya. Gitu. Jadi yang sebenarnya bisa membantu untuk sustainability dari keluarga yang kehilangan tersebut. Nah, tantangannya satu literasi, value, terus kemudian juga karena ini kan sebenarnya baru efektif dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan baru 10 tahun ya Pak ya. Jadi 2015. Jadi tantangan memang untuk mengedukasi pekerja informal itu yang terus kita lakukan untuk sehingga menjangkau. Kalau tadi disampaikan sedikit bahwa kita baru mengcover sekitar 9% dari total pekerja informal, itu kebanyakan deran dari pemerintah daerah setempat yang juga mendaftarkan pekerja rentan. Sementara untuk yang middle up kadang-kadang lupa atau belum ada pemahaman bahwa sebenarnya mereka bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan apalagi yang purna tugas sepanjang masih punya penghasilan untuk melakukan perlindungan tersebut. Itu sih Pak. Jadi tantangannya edukasi dan pemahaman karena ini sesuatu yang masih dianggap relatif baru. Betul. Silakan Pak Roy. Oke, terima kasih Bu. Ini ternyata tantangannya cukup besar ya. Dan terutama untuk bagaimana menyampaikan supaya semua rakyat Indonesia yang ada di sektor informal itu mengetahuinya.